Kalau kita ngomongin soal player of the game ini menjadi misteri. Tapi Nino sebagai Cici Gold Lane ini mendapatkan spotlight yang luar biasa. Dino, gua sama ya? Nino gue. Oh sama berarti. Gua baru pengen bilang sorry Profesor gak setuju tapi ternyata dia Nino juga. Profesor, ini bukan tanpa alasan. Karena kita sudah bilang Nino terbit di scene kompetitif aja. Dia terjunnya pakai factor side lane. Iya, Benedetta, Yuzong. Jadi gak kaget kayaknya kalau Makanya menggunakan kan. hero-hero seperti Iya. ini. Kayak Cici, oh iya Nino Cici, oh iya emang bisa kok dia, kita yakin emang kok dia memang main Cici gitu Factor kan. side lane. Iya, tapi dari highlight kelihatan sih sebenarnya. Ini yang gue bilang tadi, early game, ini agak berbeda sebenarnya Be. Alter Ego yang biasanya tas pakai hero farming itu lepas objektif, sekarang diperangin. Dan pematangan mindsetnya sih, gak cuma untuk hero-nya loh. Karena yang biasanya main safe, main marksman di belakang, tiba-tiba main fighter, dan harus menjadi badan di depan. Seberani Nino, itu kayaknya emang udah matang untuk mindsetnya. Dia tahu apa yang dia gunakan untuk hari ini. Dia menggunakan Cici Gold Lane yang otomatis secara game plan, dia harus mematangkan game plan untuk ngebuka sendirian. Yang walaupun sendirian ada cover, ada vengeance, ada Heartguard, tapi dia tuh pede gitu loh di lini depan. Karena dia tahu utility yang dia miliki, Oracle, apalagi ada si Halberd, itu bakal nutup semuanya. Dan healing up yang diberikan dari War X juga secara spell fame, dia membawa Emblem Fighter, ada Brave Smite, ada Festival of Blood, semuanya efek heal. Jadi dia nggak bakal ragu untuk maju ke depan. Kelihatan banget sih, tapi kalau gue ngeliat tas juga ya, ini tipe-tipe jungle yang berani banget loh. Nah, Dengan ini Roger dia berani ngepok Be. ini poin plusnya Alter Ego. Pai, Nino, atau bahkan mungkin kita melihat roamer yang ada di bench, Rasi, sebelumnya bareng sama Sally Boy yang super agresif. Oh iya sih. Rex sekarang udah tahu kalau misalkan Sally Boy agresif, Tas kalkulasinya matang banget. Makanya di sini kayaknya Alter Ego udah sangat-sangat fluent ketika emang dia tahu kalau misalkan damage dealernya di jungler, ya dari dulu, dari zaman Sally Boy main League di Shin, itu permainan yang udah pernah dibawakan sama Alter Ego juga. Tinggal dimatengin aja konsepnya. Bahkan sekarang terlihat lebih oke gitu kan ya dengan kalkulasi yang matang. Dan ini dia mungkin memang ke distract kali ya sama bagian bawahnya dan lupa clear di bagian atas. Itu biasa kecicil dari darahnya tadi hampir penuh loh Be. Biasanya kalau udah kayak gitu, yang komsnya tuh yang buyar tuh kayak antara dia mau nge-clear di bawah dulu tapi nggak sempet, ya kan? Tapi nggak ada yang jagain atas, jadi otomatis karena nggak ada hero clear wave, karena Kari single target, jadi ya mau nggak mau harus dilepaskan. Oke, cukup menarik juga ya untuk di game pertama kita. Tapi untuk emblem ya Novaria dengan Inspire dan emblem Assassin. Gue biasanya ngelihat pakai emblem match Be rata-rata. Walaupun gue sendiri kalau main pakai emblem Assassin. Tapi kalau Inspire ini loh larinya sebenarnya lama kan? Larinya lama sebenarnya, karena kan dia nggak punya agility tambahan, tapi thanks to ya udah pasti Glowing One dan juga Ice Queen One. Movement speed tambahan yang didapatkan dari dua item ini setidaknya membuat Novarianya bisa lebih escape ketika dia menggunakan Astral Recall. Ya walaupun nggak harus recall, tapi setidaknya lontaran tersebut yang sebenarnya menimbulkan damage yang cukup tinggi. Bahkan terbukti Swallow cuma tumbang satu kali loh. Satu kali! Yang bener-bener sama kayak Krite yang berada dalam winning moment. Dan thanks to Athena Shield-nya juga untuk Krite. Jadi dia nggak bakal nerima magic damage yang terlalu banyak dari Novaria. Yang walaupun sebenarnya lebih butuh toilet armor seperti Pai. Tapi setidaknya ya toilet armor yang sekarang nih, yang sebelum nanti ada di Project Next. Walaupun sama-sama fungsional ya, tapi emang lebih bagus sih ini toilet armor. Dan racknya tadi gak pakai Ice Queen sama sekali loh. Gak pakai, dia full bicara Fine Holy bener-bener Bloodwing. damage. Iya. Itu satu kali heal 500 sudah pasti. Masalahnya delaynya kan cepet banget itu Be. 500. 500 ya kan. Apalagi layer dari low wave-nya bener-bener ada 5, itu 2500 heal loh, cepet banget soalnya. Dan ini dia, yang paling menarik adalah Rich Guy by UBS Gold, the carry, the damage dealer, dan bahkan sandbag. Ini semuanya dari Rebellion Esports. Karena memang sebenarnya momentum ada di mereka. Mereka bawa marksman. Jadi wajar pasti dia akan menjadi orang yang paling sulit untuk didapatkan oleh Alter Ego. Tapi Alter Ego mencari winning condition dan aku suka sekali permainan Alter Ego yang seperti ini. Karena apa? Karena permainan dari Alter Ego kalau terus-terusan seperti ini yang objektif loh, satu kata objektif aja. Itu udah bukan gambaran dari Alter Ego. Karena Alter Ego yang kita tahu, ganyang. Iya. Mau ada utility, mau ada setengah, urusan belakang. Tapi ini objektif. Ya karena Tangan D juga ternyata bukan. Karena kameranya mengarah ke arah Kars. So ini dia untuk player of the game kita jatuh ke tangan Kars si Sudah pasti. Pakuito. Mungkin alasannya adalah karena buying time tadi di bawah. Itu juga terjadi karena Kars terlebih dahulu yang memicu flicker dari Pai. Makanya ketika Pai-nya tumbang, gak ada yang melakukan defense di lini belakang. Mid lane-nya juga sudah sangat-sangat terekspos. Jadi ya udah end game.
3 PNet, 2 defense B. Ini kayak template Fanny Hyper nih. Iya, Fanny-nya Super Ken lebih tepatnya ya. Athena Iya. Shield dan juga adanya satu buah antivirus. Tapi kalau kita ngomongin soal dari awal game, Pakito ini udah jadi jawaban banget untuk Masya yang di XP lane. Iya kan? Makanya ketika Masya tetap di XP kayak, ini kayaknya bakal jadi hari yang berat buat Pai. Benar. Ya udah pasti Cars bakal lebih tersenyum lebar dengan adanya Pakito di XP lane. Karena memang kalau kita ngomongin soal bagaimana mungkin solo kill yang terjadi di bagian top lane, ya oke, ini memang lumayan lumayan berimpact dari segi laning. Tapi ujung-ujungnya karena dia melakukan clear wave, jadi kayak bersih. Jadi kayak 50-50 lagi tim fight-nya. Cuman gold kill-nya aja kan udah untungnya sama XP lah paling. Dan itu juga nggak terlalu jauh. Sama ini dia nih. Ini yang tadi gue sempat notice juga, Be. Perfect objective melawan Akai. Ini Rebellion cukup unik loh di game kedua. Kalau kita ngomongin soal game yang kedua sih, emang ini terlalu banyak ya hero-hero yang beresiko diamankan oleh kedua belah tim. Swilo mengamankan Faramis, lalu mungkin adanya Masya yang di XP lane tapi ternyata tidak begitu efisien karena belum ada dire hit effect. Kalau kita lihat di Roamer, biasanya dire hit inilah yang menjadi alasan agar Masyanya punya power spike yang tinggi di mid game. Dengan 3 kali Thunderclap, tentu bisa melakukan instant, bahkan 2 kali aja cukup biasanya kan. Iya, iya. Modal Heptasis dan juga dire hit. Tapi buat sekarang, ini jadi cerita yang berbeda. Dan dengan adanya pick yang dimana Kaditanya ini ternyata kedinai hanya karena satu pick terhadap Faramis dan juga Purify-nya yang sangat annoying sekali. Agar tidak ada yang bisa tertangkap juga di lini depan sana. Ketika penggunaan heavy spin pun dilakukan oleh Tas. Sebenarnya chipnya tadi udah oke sih. Kayak untuk di early-nya gankingnya udah dahsyat banget. Tapi entah kenapa nih, Be. Setelah habis dapat lot pertama, temponya tuh udah hilang banget. Alter Ego tuh kayak terlalu maksa pengen fungsiin teleportnya ini buat opener. Momentum sih. Padahal bisa main front to back yang udah muncul sekali kan. Ini yang mungkin aku sempat perdebatkan juga. Ini aku ngobrolnya sama Baloy dan Baloy pun setuju. Kalau misalkan chip itu emang kalau untuk tim fight berlima dia kurang power. Tapi untuk ganking, only ganking, dia power banget. Iya ya. Masalahnya kan tadi ada sekali momen Tas di mana dia makan Faramisnya kan. Main Iya. front to back makan depan, dapetin ke turret best turret di tengah. Itu menurut gua udah paling efektif. Nah Tapi makanya itu chance ketika dia muncul, reknya di bagian bush sebelah kanan. Dan ternyata Swilo yang muncul, dia nggak buka shortcut di sana. miscom kali ya. Mungkin nanti kita lihat dari mic check kali. Ya aku lebih setuju nungguin mic check sih. Karena aku pun selalu bilang ketika aku lagi mungkin restream, watch party sama teman-teman yang lain kayak mending kita tungguin mic checknya. Karena kita yang nanti jadi akhirnya tahu gimana komsnya di situ. Oh, Bapak friendly sekali watch party-nya ya? Bapak watch party friendly ya? Parah. Dari streamnya ya? Friendly parah. Agak berbeda, Pak. Sebenarnya udah bukan family-friendly lagi, udah semua friendly dia sama dia. Tapi ya balik lagi dari segi item, Heptasis udah pasti lah ya. Jadi item Udah pertama pasti, dari udah Masya. Cuman Malefic nih. Malefic yang sebenarnya penetrasi Masya, dia mau tabrak siapa sih dia pakai penet? Mau tabrak D sih. Cuma ya D-nya juga udah ada penangkalnya, ada Wind of Nature. Oke. Tenang sebenarnya dan Purify ini jadi penyelamat karena kalau ketika ada heavy spin, ya udah dia tinggal Purify, selesai sudah. Tapi di balik ini semua, Di Bali. di balik ini semua, ini ada satu data yang mungkin kita harus sudah pastikan. Kalau misalnya Rebel Esport ini nggak bisa menarik EVOS ke bawah. Ya. Karena dia cuma bisa Satu-sama. menarik RRQ, karena udah Ya. satu sama. Tinggal nanti eksekusi dari game ketiganya aja. Kalau Yes. misalkan poinnya ke Altrigo, Rebellion tetap berada di posisinya. Tapi Tapi kalau kalau Rebellion yang mendapatkan game yang ketiga dan ini adalah reverse sweep yang manis untuk mereka, betul, dua biru berdempetan. dua biru berdempetan. Benar. Dan itu dia yang akan kita lihat, tapi dari post game terlihat banget ya semua dipegang nih sama teman-teman Rebellion juga. Mungkin konsep yang lebih matang tadi ya dengan perfect objektif melawan Akai. Itu jadi early game yang dimimpikan sama semua Nathan gak sih? Udah Be? pasti. 3 turtle, 2 lord, gimana nggak kenyang. Dia cuma modal farming di lane aja, itu levelnya jauh 2. Rebellion membalaskan dendam mereka di leg pertama dan kali ini begitu ganasnya di leg kedua. Congratulations Rebellion. Dan ini Bude lihat kalian belum selesai udah berdiri semua tadi ya. Udah pede banget bakal ngedapetin kemenangan atau memang udah kayak mau dilepas aja sebenarnya HP-nya? Hai? Oh dilepas aja sih saya kalau tadi. Udah mau dilepas aja ya? Iya, cuman kebetulan lagi nggak main Angela. Ah. Makanya mainnya yang agak mekanik gitu. Kalau Angela lebih gampang soalnya. Oh jadi harus tetap pegang ya? Mesti pegang, iya. Mesti pegang. Nah ngomong-ngomong tentang Angela langsung nih ya, langsung hot topic kita. Kemarin kamu bilang Rek main mau ngelepasin Angela, mau full potential Rek. Tapi kok kalian ngeband 2 kali Angela? Sekali, 2 kali ya? 2 kali loh. Pelatih saya ketakutan.
Pelatihnya, Iya. coachnya ya, kamunya nggak takut? Enggak sih, dan kebetulan udah nepatin janji kan omongan cowok kan kalau bakal dilepas kan. Dilepas Enggaknya udah sekali. segame kan. Dilepas, tapi Ya. kalah loh. Ya nggak apa-apa supaya ada tontonan aja supaya dia bisa kelihatan main lah. Waduh, spicy. Ya, Audi memang nih ya. Kalian tuh bisa ngedapetin kemenangan leg pertama kalian kalah dengan 2-1. Kali ini kalian bisa ngedapetin kemenangan pembalasan dendam ini. Apa yang berbeda dari Rebellion di leg kedua? Atau mungkin alter egonya yang berbeda? Atau apa nih? Kitanya sih, kita nggak pengen nggak lolos playoff lah. Makanya kita semua mesti catch up. Deg-degser ya? Iya. Tapi untuk match kali ini mungkin Swelo bisa kasih tahu nggak sih? Gimana sih untuk perbedaan di leg 1 dan leg kedua ngelawan alter ego? Mungkin di leg 1 agak kaget sih kita. Kayak ya kita kan pinginnya Hais yang main kan. Cuman ternyata enggak. Ya kaget aja. Loh kok enggak Hais? Soalnya kita benar-benar persiapin buat Hais. Di leg 1 ya. Di leg 1, di leg 2 pun Di leg- nggak ada juga. Di leg 2 kita panas aja sih. Tadi kan ada interview. Katanya lawannya easy. Ya kita kayak waduh sepele gitu aja sih. Kayak Makin membakar kalian ya. membakar aja gitu. Menarik. Semuanya ingin masuk playoff dan mereka juga posisinya sebenarnya match win-nya deket-deket banget. Tapi berada di mana si Rebellion dengan kemenangan kali ini? Yuk kita lihat cek bersama-sama untuk tim Rebellion. Di mana ini ada sebenarnya langsung ke update. Saking deketnya kita bisa ngebahas bareng-bareng nih. Rebellion berada di mana? Dua biru ada di posisi 7 dan 8. Tapi match win-nya 4-4-4-4 semua loh. Gimana kalian ngelihat posisi kalian tuh naiknya pelan-pelan banget ya. Sekarang alhamdulillah ya di posisi 8 ya. Ya kita berusaha lakuin yang terbaik lah. Sama-sama duo biru sama-sama harus bisa improve lah lebih baik gitu. Nah ini menarik, di minggu kali ini dua biru tuh ngedapetin kemenangan 2 kali loh. Ya rezeki, hoki sih. Rezeki. Ya lagi rezeki. Lagi rezeki. Dan memang ini di community juga kan rame banget karena sebelum-sebelumnya biasanya biru tuh cuma satu doang yang masuk playoff. Kali ini bisa nggak nih dua-duanya masuk playoff? Kita udah tektokan sih, pengen dua-duanya lolos sih. Dua biru Iya. masuk playoff. Bakal jadi the battle of the blue kah di babak playoff? Masih panjang jalannya. Nah kalau ngebahas tentang perjalanan panjang ini juga tadi Dinya tuh wah bersinar juga loh Di. Di kamu di minggu kali ini bener-bener ngebuktiin seorang dia. Iya. Nah ini menjadi pertanyaan juga. Tapi bagaimana sekarang dengan versatile-nya gold laner sekarang banyak banget yang pakai fighter seperti tadi. Jadi problem nggak sih untuk kamu untuk menghadapi gold laner lain? Oh enggak sih, soalnya kita mainnya tim kan. Jadi laning phase itu nggak ngaruh sih. Ya balik lagi ke main tim. Main tim, fokus kepada permainan tim. Dia fighter side mau apa ya pede aja sih. Pede aja, tapi dengan mungkin tadi Alter Ego mengeluarkan banyak sekali hero-hero yang cukup menarik. Mungkin dari kemarin juga mereka adalah tim yang sangat berani. Kamu ada khawatir nggak sih? Wah si ini jangan sampai pakai ini, si itu jangan pakai itu. Dari hero-hero mereka kamu ada kekhawatiran nggak? Nggak ada, Nggak ada. nggak terlalu merhatiin keseluruhan. Cuma kita fokusnya ke Nino aja sih aku. Nino aja. Bagaimana pertarungan lawan Nino hari ini? Seru lah, seru. Seru. Nah ceritain dong, tadi game ketiga, intens banget tuh. Terus yang dapetin lot malah kamu ya? Hoki bede. Oke ya. Tapi gimana kalian untuk game ketiga? Itu benar-benar close game. Mungkin Vincent juga bisa kasih tahu kita bersama dengan Kars nih. Kars, Bude lihat kamu terharu di match kali ini, memenangkan match kali ini. What happened Ayah Naon nih? Apakah Kak Pai tadi nyubit kamu sampai kamu sedih atau apa? Enggak sih ya, kita kerja keras lah dari bawah juga. Akunya juga terharu lah bisa menang 2 kali di week ini. Menang 2 kali. Jadi mungkin ngebuktiin kalau ya kalian, usaha kalian ada hasilnya gitu Kars. Ya benar. Oke, tapi ngelihat performa kalian di sini nih ya Kars tadi lawan Kak Pai. Kira-kira Kars ini kan dekat banget ya. Bisa di posisi mana sih nanti Rebellion? Minggu ini 8, minggu depan di mana nih? Minggu depan dulu deh. Ayo mau kemana nih Rebellion? Pengennya kemana? Kan harapan. 3 sih Bude, 3. 3 dulu ya? Ya.
Nextnya akan ngelawan tim Dewa United di posisi yang keempat di match kalian minggu depan. Dewa memenangkan matchnya di leg pertama melawan kalian. Jadi kalian nggak ngedapetin kemenangan nih. Apakah kalian berencana untuk membalaskan dendam juga untuk Dewa? Pasti dong, pasti. Pasti ya. Nah, kalau kalian mau balas dendam, apa nih yang bisa kalian lakuin yang leg 1 kalah, leg kedua apa? Apa yang kalian perhatikan dari tim Dewa Nextnya? Biasa aja sih, cuman kitanya aja harus yang lakuin yang terbaik aja lah. Pasti bakal menang juga kok. Lakuin yang terbaik. Dan mungkin semuanya benar-benar lakuin yang terbaik. Termasuk Vincent dengan retribution-nya. Retri apa? Retri ganteng. Retri gantengnya Vincent. Semuanya bisa ngelihat betapa baiknya kamu dengan retrimu itu. Vincent, pertarungan ngelawan Tastas juga salah satu bisa dibilang jungler dengan reti yang baik pula. Gimana kamu tadi match up ngelawan Tas? Hoki Bude itu mungkin retritasnya nggak kepencet. Itu yang dapat aku. Itu Oh, tidak terpencet malah ya. Hoki, ini semuanya humble sekali ya. Hoki dan Hoki. Jadi kemenangan kali ini masa Hoki sih? Enggak juga sih. Cuman agak sedikit kecewa lah match ini Hais gak main. Soalnya pengen lawan Hais. Kangen lawan Hais. Ya. Nah, Hais mungkin nonton ya, di sini lagi nonton. Coba dong, sampaikan sesuatu untuk Hais. Semangat aja biar main. Semangat biar main. Padahal banyak banget dari kemarin tuh mereka menantikan Hais di leg 1 gak ketemu, leg 2 gak ketemu. Mungkin di playoff nanti ya. Dan ini adalah match kalian di leg yang kedua, yang pertama. Untuk kalian sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan gak sih untuk semua yang lagi nonton di sini? Atau tim-tim yang mungkin memandang, aduh Rebellion di paling buncit. Ayo kantongin, siapa yang mau ngomong nih? Ayo Di. Banyak yang mungkin ngeliat, aduh Rebellion, tim buncit. Paling buat Rebel Squad dulu aja Rebel lah ya. Squad boleh. Ya walaupun kita di berapa nih? 7 tadi ya? 8. Oh dukung terus aja lah ya. Terus kalau buat tim-tim lain itu ya respect. Gak usah sih. Bodo amat sih buat mereka. Udah lah ya terserah gitu. Iya udah, kita aja udah. Ngapain mereka? Sudah. Dan sudah seperti itu mereka menutup minggu ini dengan sangat baik. Kemenangan 2 match yang mereka lakukan. Dan semuanya bertanya-tanya, what happened tadi di game ketika begitu intens. Dan akhirnya mereka berhasil untuk mensecure kemenangan. So caster, break it down. Cars become the player of the match. Wow. Dia kayaknya udah hampir habisan semua energi dia sih untuk di arena tadi. Orang tadi udah beres aja lemes bener dia itu di atas ya. Nangis bro. Iya, Tadi iya, lemes iya. nangis. Makanya, soalnya tadi tugas dia memang lumayan berat sih jujurnya. Iya, Dia yang pegang landing jauh, dia yang nge-backstep tadi dari belakang. Nge-buy one Nino. Makanya Lengkap udah job lama desk-nya. bener lah gitu. Tapi kali ini dengan agility, Ben. Tidak dengan inspire. Iya, seenggaknya dia udah tahu gitu loh. Kalau misalkan dia bakal jadi chaser, dia bakal mengejar semuanya. Apalagi dengan bantuan dari War X dan juga adanya Brute Force. Itu udah lengkap juga nih dengan Oracle. Ada Hybrid Defense, ada tambahan 30% untuk spell fam yang dia miliki, Festival of Blood. Jadi tambah lagi dengan Emblem Fighter. Ini udah powerful banget. Dan bahkan lebih dari 30% spell fam udah pasti dimiliki sama Kars. Itu sendirian loh. Apalagi dipadukan dengan si Halberd. Wah itu Nino udah pasti bakal jadi bonyok. Ruby-nya gak bakal dapet spell fam yang sepadan. Oke, itu enak banget sih memang. Walaupun di backup juga tadi agak susah. Dia ada Vengeance juga kalau dilawan balik siap gitu kan. Tapi kalau dari highlight nih kelihatan banget. Di awal Alter Ego mereka bisa pegang temponya loh. Iya, tapi mereka lepas tempo. Masalahnya limpas tadi. Pas Nino kena solo kill, itu lepas banget temponya. Krightnya jadi harus join ke bawah. Terus tiba-tiba di bagian top lane juga cuma bertiga. Bertiga pun kalah karena lawannya berempat kan. Ini berat banget untuk tempo yang dimiliki sama Alter Ego ketika mereka lepaskan begitu saja. Masalahnya nih, entah kenapa Rebellion juga sekali ini snowball nih. Mereka tuh kayak susah banget dipegang loh. Tapi jujur ya, keunggulan snowballnya dari Rebellion itu goldnya nggak sampai jauh-jauh banget loh. Iya. Dari sini dia momentumnya sempat patah karena memang kebetulan belum ready untuk Win of Nature. Baru tuh, abis itu nextnya dia bikin Win of Nature, dia udah punya solusinya. Tapi dari sini kita sedikit berkaca ya, bagaimana effortnya teman-teman Alter Ego untuk mengembalikan keadaan pun ada. Tapi memang ketika ada satu blunder yang terjadi, dan ternyata di sana terlalu banyak resource yang dikeluarkan,
Ini menurutku kayak jadi pemancing utama juga bahwa oke, Rebellion lebih ready nih untuk tim fight selanjutnya. Karena mereka Flicker ready, Purify ready, Vengeance juga punya. Iya sih. Dan momen kerennya Pai tadi ya. Dengan flicker malah jadi nggak ada flicker pas di war selanjutnya. Itu dia masalahnya. Jadi di 2 menit selanjutnya, apalagi itu Lordnya cuma 30 detik loh. Ya udah, Iya. Lordnya bakal jadi kandang banteng biru untuk melakukan team fight. Ini udah susah juga sih. Bener, gue lumayan setuju kalau seandainya Lordnya diambil tas pun, kayaknya punishmentnya tetap akan semahal ini juga. Bener kan? Sama kan? Jadi kayak Lord Evolve. Lord Evolve-nya juga geraknya ke mid lane. Tapi secara hero, Rebellion menang. Ya udah, sekalipun itu retry di tangan tas, belum tentu menang gamenya. Mantap. Cars ya. Cars. Player of the match kita. Dan jelas banget sih memang dari gameplaynya dia tadi, dari game pertama bahkan, itu into banget lah sama Iya teman-teman dia pegangin Rebellion. mulu coy. Iya. Dan jawaban dari dia karena dia lawan fighter gold lane, jadi dia bawa bargain hunter biar dapetin diskon juga untuk pembelian item yang dia butuhkan. Makin cepet bantai fighternya. Makin cepet udah pasti. Karena yang namanya marksman kalau lawan 2 fighter kayak gini bakal full senyum. Apalagi kalau keadaannya Nathan loh. Ini Nathan kita tahu sendiri di season 7, season 8. Ini momen peaknya Nathan gitu loh. Nathan nggak bisa disentuh waktu itu. Gak bisa disentuh, penetrationnya juga Gak sangat ada yang bisa on point. nahan damage dari penetrationnya. Ya, tapi untungnya sekarang theory of everything-nya hanya berlaku untuk magic penetration. Iya. Coba kalau dulu Malefic, Wah, Divine Malefic, Glaive, jenis one. Itu bikin item defense apapun jebol itu. Iya. Gak ngaruh bos. Gak butuh attack speed sekali superposition juga hilang kayaknya. Makanya damage sekali skill aja tuh sakit banget. Tapi dari segi item pun ini kelihatan lah. Bahkan Rek aja yang pakai Radiant dia nggak bakal tahan itu. Radiant Athena tetap akan bocor. Radiant bakal tembus sih. Radiant Athena malah mempermudah Divine Glaive untuk bekerja. Dan itu poin plus malahan untuk Divine Glaive. Karena kan Divine Glaive magic penetration bonusnya itu berdasarkan magic defense dari lawannya, targetnya. Semakin banyak, udah pasti penetration bonusnya semakin tinggi. Dan the carry rich guy, semuanya ada di tas nih. Lengkap sudah Lim. Buset, ini penggendong handal sih memang Parah. ya. Ya, namanya Farmingnya juga, kenceng sih memang. namanya juga jungler hyper carry. Wajar kalau Iya seandainya sih. seperti ini ya teman-teman. Damage Gila. deal-nya tinggi. Ih, gua kenapa gak nungguin si Tas ini main Granger ya? Aku lebih nungguin dia main Nathan jungler sih. Nathan Granger. Nathan Granger pokoknya yang damage deal tapi dari jarak yang jauh. Iya kan? Tapi kita bakal dengarkan ada Cold Moment by UBS tanpa berlama-lama. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Ayo gua. Ya 5 di sini. Mau disundul gua kayaknya. Oh enggak. Aman, gua udah bentar lagi, guys. Ya, sabar gua mau pok-pok dulu. Atas kita menang kok. Ya. Bisa nggak kiting lordnya? Bisa juga. Dia mau komit perang ya. Mau Sabar, coba gua ya. cari lapar. Santai, bawa kita maju. Nih gua show mid nih. Dia mau komit. Orang yuk. Gas, guys. Boleh gas musuh ya. Ayo, orang ya. Lihat dia chip kita. Ya, gua lihat dia. Lagi guys. Nice di. Gua pegang. Lagi. Depan. Ghost dulu. Lagi lihat Roger. Depan dulu aja. Ini Roger di gua. Ini ghost lagi. Nice. Nice, retrigger. Bisa lagi kok. Retrigger from D. Mati apa kok? Woi, ngapain woi? Udah. Sambil berdiri yuk. Ayo, cabut.